Shalom, selamat morning everybody, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota manapun Anda berada dan di negara manapun Anda bermukim. Saya mau mengajak Anda hari ini, saya Pastor B.E. Hutagalung dari Gereja BFA Denpasar Bali, pengen mengajak Anda bertumbuh dan melihat Tuhan atau melihat karya Tuhan dalam segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu, di sekitarmu, dan atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Saya ingat, saya pelajari kisah hidup Daud dan Mazmur 1 sampai 150. Saya berpikir begini, kenapa Daud ini adalah seorang tokoh yang tenang menjalani hidupnya, sekalipun pergumulannya berat dia tenang. Rupanya ada salah satu rahasia, Daud itu adalah pribadi yang selalu berusaha, atau lebih tepatnya bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan, bisa merasakan Tuhan dalam segala sesuatu yang dia alami, yang dia lihat, yang sedang dia jalani. Dalam hal apapun yang terjadi di kehidupan Daud, dia selalu berusaha untuk melihat Tuhan dan mengerti cara-cara kerja Tuhan di sana. Contoh, ketika dia lihat tanah yang kering, tandus, tidak berair, itu di Mazmur 63, dia bilang demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Kemudian di dalam kitab yang lain dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, karena dia seorang gembala, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dalam sisi lain dia pernah berkata begini, seperti penjaga yang bertugas di malam hari yang menantikan fajar, lebih daripada itulah aku merindukan Tuhan. Jadi Daud itu selalu berusaha melihat Tuhan atau mengerti cara kerja Tuhan dalam apapun yang dia lihat, dia jalani dan dia alami, maka dia tenang. Nah, saya punya pengalaman saudara atas judul renungan kita hari ini, melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Di depan rumah saya itu sawah, di belakang rumah saya itu ada lahan kosong, belum dibangun rumah. Jadi satu ketika ada hujan cukup panjang, ada setengah hari hujan. Dan kemungkinan besar lahan di belakang rumah saya mulai tergenang oleh air. Dan malam-malam ketika saya lagi live, jam 9 malam mulai kedengaran bunyi suara kodok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, makin lama makin banyak. Dan suaranya makin ramai seperti sedang latihan paduan suara. Saya hitung-hitung gak kurang dari 20-an itu suara kodok. Anda bisa bayangkan betapa terganggunya itu suara kodok karena persis tetangga dengan lahan kosong itu. Sepanjang live ibadah bunyi, saya mulai agak terganggu saudara. Karena bunyi itu apa ya? Ya wah saudara. Nah selesai live kemudian saya mau tidur. Bunyi lagi nggak bisa tidur. Sampai saya coba duduk diam tenang. Saya coba lihat dengerin. Nah akhirnya saya membawa diri saya. Apa sih yang saya mesti pelajari dari kodok-kodok yang sedang arisan ini gitu loh. Saya juga lagi bertanya. Siapa sih yang bikin postingan kalau ada genangan air di situ, mungkin dia kasih status di WA kali sehingga kodok-kodok yang lain lihat dan ngumpul mereka di situ. Saya lagi cari siapa pemicunya sehingga kodok-kodok itu ngumpul di situ dan kemudian arisan saudara. Tapi lama-lama saya coba mulai merenung sampai saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Saya ingat kodok ini adalah binatang yang bisa hidup di dalam air. Dia juga bisa hidup di darat. Makanya disebut kelompok binatang amfibi. Dia bisa bertahan di 2 alam yang berbeda. Dia bisa ada di dalam air dan tetap hidup. Dan dia juga bisa di darat dan tetap hidup. Nah saudara tahu apa yang akhirnya membuat saya bisa mengucap syukur. Saya bilang iya ya Tuhan terima kasih loh. Kalau Tuhan bisa menjadikan kodok dengan begitu unik dan begitu ajaib. Kenapa saya harus khawatir? Saya adalah manusia dan dari sejak awal dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau kodok-kodok itu diberi kemampuan hidup di alam yang berbeda, kenapa saya harus takut? Wong saya disertai Tuhan kemanapun saya pergi.
Kodok aja diberi kemampuan hidup, kenapa saya khawatir? Kodok aja diberi kemampuan bertahan hidup, kenapa saya harus takut? Sementara saya tahu ada firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, dari peristiwa itu saya berkata, Tuhan terima kasih buat kodok-kodok yang bernyanyi malam ini. Dan akhirnya saya bisa tidur dengan tenang. Nah, dari peristiwa kodok ini saya bisa melihat Tuhan, saya bisa mengalami Tuhan, saya bisa mengerti Tuhan, saya bisa diberkati oleh Tuhan. Nah, saya mengajak Anda untuk menjadi orang-orang yang tenang dalam segala keadaan supaya Anda bisa melihat Tuhan. Ketika hati saya marah, saya jengkel, saya nggak dapat apa-apa dari Tuhan atas kodokisasi tersebut. Tapi ketika saya tenang, saya mulai berkata, Tuhan, apa yang saya bisa pelajari ya? Akhirnya saya tiba pada kesimpulan, kalau kodok itu aja diberi kemampuan oleh Tuhan untuk hidup, kenapa saya takut? Sementara Tuhan menyertai saya. Maka selalu saya berkata, ayo jangan khawatir, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan pesimis, jangan hopeless. Kenapa? Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau pasti sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan berlimpah kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saya mengajak Anda pagi hari ini, mengajak Anda sepanjang hari ini dan seterusnya. Sadarilah, engkau disertai oleh Tuhan, engkau kuat, engkau mampu, engkau sanggup, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.